Saya tanya sama Adam, berapa kali full session? Yang perang harga lah. Karena quality itu sesuai dengan apa yang kita effortkan juga sih. Dia bisa melakukan walaupun dengan kesedok-kesedok gitu ya. Itu nggak dianggap bahwa oh ya nih mastery ini. Iya. Jangan pilih instruktur murah-murah lah. Ya emang. Hai Bari, ketemu lagi dengan kita di sini di Devil Talks, masih dengan gue Firman. Tapi Michael. Oke. Hari ini kita akan kedatangan dua narsum nih, kita rencananya mau ngebahas topik tentang instruktur freelance ya. Instruktur freelance versus instruktur dev center. Ya, jadi sebenarnya bukan versus dalam anti versus ya, tapi ada dua narsum yang punya background dating industrinya berbeda lah kira-kira gitu. Ada yang freelance, ada yang memang di dev center. Apa sih perbedaan-perbedaan itu? Nah, untuk itu kita minta narsum kita untuk memperkenalkan diri dulu. Silakan perkenalkan diri ke teman-teman pendamping di luar sana. Oke, terima kasih om-om semuanya. Ya. Jadi nih kita ya diminta untuk sharing aja. Nama saya dengan Mono. Saya padi instructor. Nah, kemudian background saya sebenarnya adalah di oil and gas. Next. Oke, halo. Nama saya Adam. Saya padi instructor. Saya DP dari tahun 2000-an. Jadi PJ instructor itu dari tahun 2017. Kebetulan saya mengajar di dev center di Arundive. Itu aja mungkin. Oke, cukup. ya. Ya. Tapi kopinya nggak disebut ya, aroma kopinya nggak disebut. Jadi tambahan, background yang mereka dua juga, dia tukang minyak, dia tukang kopi gitu ya. Kalau lagi nggak ada murid, jualan minyak, dia jualan kopi kalau nggak ada murid. Ya gitu. Oke. Jadi, oh ya, saya lepas dulu masker ya, karena kita udah tes juga beberapa hari, ada yang beda-beda harinya, tapi sudah negatif. Udah boleh lepas ya? Waduh, pengopi juga Nah, jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang apa sih perbedaan freelance instructor dengan dev center instructor gitu ya. Yang pasti kan perbedaannya yang satu lentang-lantung gitu ya. Yang satu digaji dan dia membawa satu brand atau satu perusahaan dev center lah kira-kira gitu. Perusahaan. Bedanya di mana sih kira-kira gitu ya? Apakah fee-nya beda? Ya kan freelance instructor mana yang bukan? Apakah itu hanya sebuah keputusan aja bahwa saya pengen freelance dan saya pengen di dev center dan segala macam? Kita akan gali lebih dalam lagi lah sama mereka ya. Kita mulai dari Adam dulu kali ya. Boleh. Oke. Nah, apa tuh? gue udah ambil kesimpulan, Pak. Simpulannya? Belum mulai dari simpulan aja. Mulai dari kesimpulan. Ini dari pengamatan aja, Pak. Iya. Yang kerja dev center itu kerja lebih berat. Kerjanya lebih berat. Yang freelance itu lebih ringan. Lihat Lebih tadi ringan. perototan dia nih. Sama bilang, saya juga kuat. Iya. Soalnya tang minyak udah nggak. Iya. Kamera udah nggak ada ya? Nah, Kamera udah aja. Tapi dia mungkin gedenya di otot yang lain. Karena cowok panggilan. Panggilan dan cowok panggilan. Jadi paling nggak udah dapat beberapa kesimpulan sebelum mulai kan. Kerjanya lebih berat di dev center, ternyata lebih atletis gitu ya, yang santai ya kan, freelance ya kayak begini. Warnanya pun beda. Kalau yang di dev center hijaunya lebih ceria, lebih cerah. Kalau yang freelance hijaunya gelap. Kayak gitu ya. Oke, Dia benar juga ya. gue nyambungin aja sih om. Rambut. Rambut juga sama. Beda. Kalau Beda. misalnya kalau yang bebannya lebih berat, dia tuh lebih rapi. Kenapa dia harus ketemu banyak orang freelance itu kurakan, makanya pakai topi mulu nggak mau kelihatan. Kalau ngomongin warna Putih. harusnya kebalik ya, kerja berat harus badannya lebih banyak ya. Yang ini doang nggak pas gitu. Nah kalau misalnya Bro Adam dulu nih, Yuk. dari awal memang sudah di dev center.
Iya, sebenarnya kan dulu sempat berkarir di office ya, dulu di Oke. bankir dulu. Tapi karena ya punya kayak begini gitu kan, akhirnya kita memutusin untuk punya usaha sendiri lah. Jadi dari mulai ada coffee shop karena kita memang senang kopi, tapi kan hobinya testing ya kita putuskan untuk ya pelan-pelan kita merintis untuk Oke. Kantoran udah nggak ada lagi nih. Kantoran udah nggak ada lagi ya. udah nggak ada lagi. Jadi full di sini aja udah hidup Full diving sama kopi. ngopi. Oke. Mantap. Mantap bener mantap. 2017 ya. Kalau misalnya saya pernah jadi freelance nggak sebelumnya? Atau ya maksudnya Kalau friend belum sih, belum pernah. belum pernah. Belum pernah. Di luar pedi? Luar pedi ya pernah ada. Gua harus ikut dulu ya kan? Di luar pedi gimana gitu? Pernah ada karena kita belajar kan ya dari banyak gitu ya. Iya. Dari SIMAS terus sempat ada, kemudian SSI juga sempat ada. Tapi ya sekarang kita pedi karena emang dari the whole system itu pedi yang paling platformnya itu sudah integrated. Halo ngomong itu ada Dabi kali. Udah mulai jualan kayaknya. Jadi kita juga untuk ngomong ke murid jelasinnya nggak terlalu panjang lebar. Iya, karena orang udah tahu gitu. Coba Ya. lihat langsung ke website jadi orang tahu semua. Jadi Nomor Udah. PD-nya berapa? Tapi berarti lu pernah ngerasain dong, pernah ngerasain yang dari Non pedi gitu. non pedi Oh ke iya, pedi gitu ya. pasti. Karena itu karena kita udah cobain beberapa tempat yang untuk kita coba untuk masuk ke customer. Jadi kayaknya sih yang paling pas kayak sih pedi nih, karena dari secara infrastruktur, platform, kemudian menjual, nama, Jualannya branding, Lebih dan gampang lain-lain yang pedi itu katanya. lebih gampang. Oh, Jadi oke. top of mind dari orang-orang yang kita tanya, ya nanya banyak pedi ya atau apa ya. Jadi lebih gampang sih. Kalau cara brandingnya lebih karena Ya. orang lebih kenal, jadi kita nggak susah untuk promote ya. Tuh. Lebih gampang gitu ya. Karena kita kan ya kalau usaha ini kan yang cepet orang langsung tahu gitu kan, jadi ya nggak usah panjang lebar aja jelasin macam-macam gitu. Kalau misalnya karena tadi pernah bilang ini di luar agensinya ya di pernah Di luar dari penampilan ya. Di luar dari penampilan. pernah freelance sama sekarang concern atau fokus di dev center. Lebih nyaman mana? Kalau nyaman untuk waktu sih jelas sekarang ya, karena kita bisa atur ritme kerja kita sesuai dengan kondisi sekarang gitu. Ya kalau memang lagi belum ada murid ya kita bisa lakukan hal lain yang bisa kita improve buat knowledge kita gitu. Bukankah itu lebih apa ya, lebih ke freelance ya, lebih nyantai ya. Kalau dia kan bukan kalau nggak ada murid cambukin sama ownernya. Oh iya. Gimana murid cambukin dari Pasti, Tapi kan pasti. owner, tapi kan owner. Tapi yang jelas sih dari waktu itu kan emang pun misalkan tidak ada murid atau apa lagi kosong, kita harus susun untuk kedepannya planning seperti apa. Karena kan sebulan 2 bulan ke depan kan kita harus gaji orang gitu, Yeah. kita harus bayar untuk biaya marketingnya, Oh, sana yeah. kos. Jadi ya dari itu harus tahu lah apa yang kita harus lakukan kan untuk cost itu dari mana gitu. Jadi ini om yang disebut beban ya, karena dia Ini beban, owner. iya. Tapi kan gue pikirnya kan dia staff job center digaji, atau kan biasa tapi bebannya berat karena dia owner harus mikirin gaji, mikirin Coba lu bayangin, lu bayangin ya. Ada overhead kan? overhead ya Iya. benar. Dia mesti mikirin nih ya, dari bersihin kantor, cari marketing, marketingnya juga kan, marketing Iya. juga, apa namanya, Bayar annualnya, bayar dev annualnya, center, dev center, sampai ngajar. mengajar. Oh, berarti diborong semua tuh. Bebannya Iya. kan banyak nih, dari OB sampai bos. Iya. Diborong semua. Makanya pikulannya banyak nih. Mungkin dulu waktu belum jadi owner badannya kayak begini kan. Karena kerja keras, meeting banyak kurus gitu. Jadi ini kebetulan kebetulannya dari awal tuh ya, dari OB dulu tiap pagi, sampai ntar malam jadi bos gitu aja jadi begini nih. Boleh juga Kan nih. keringetan om ya, keringetan kan, punya nyapu segala macam. Gue rasa mulainya dari pasang bata. Angkat tangki. Kenapa putusin pengen punya dev center sendiri? Ya karena memang ini ya kita kan diving ini memang sebenarnya menjanjikan gitu. Ada prospek lah, ada opportunity di situ yang bisa kita gali. Plus kita juga kan ada passion di situ. Nah, jadi memang kenapa nggak kita dulu awal itu yang jadi passion ini, yang jadi hobi ini, jadi duit kan gitu, jadi bisnis gitu kan. Ya kenapa kita nggak mau dari sekarang misalkan seperti itu. Jadi ya itu awalnya. Jadi kita bisa main tapi dulunya nih bisa main tapi bisa dapat duit kan gitu kan. Jadi ya hobi jalan, ya bisnis jalan kan. Gitu. Kira-kira begitu.
Deket gue lo. Iya, udah dia. Dari Om Mike. Nah kalau Mono apa ya, kenapa memutuskan atau pernah nggak terpikir pengen kerja di dev center gitu? Sampai saat ini belum. Belum. Karena memang dari lahir dari keluarga kami juga berkecimpungnya di oil and gas. Oh. Jadi memang masuk diving itu memang ya karena memang saya dari kecil mainannya air udah. Dari berenang, kemudian ikut kompetisi, windsurfing, sampai ikut pon. Atlet. Katanya. Atlet. Oh iya. Nah kemudian ya saya divingnya terus terang agak terlambat dan itu nyesel juga kenapa nggak dari dulu. Tapi Mulai divingnya atau jadi instruktur? mulai divingnya agak terlambat. Nah tetapi dari situ juga akhirnya saya mencintai diving dan ternyata bagus banget ya kan, di luar yang ada kita di surface ini sama underwater beda. Itu ceritanya. Jadi ini memang berangkat dari real hobi Real hobi ya. real Karena kalau hobi. kita lihat kan kerja di oil and gas, kita mindset kita kalau orang kerja oil and gas duitnya banyak. Ya kan, duitnya banyak, kerjanya udah enak lah harusnya. Stresnya belum dihitung. Oh belum ya? Iyalah. Baru. Tapi kalau misalnya tadi ya, tadi kan ada dari keluarga oil and gas. Iya. Berarti duitnya banyak dan lama nih. Duit lama banyak nih. Wah. Enggak lah, kami semuanya profesional. Jadi dalam arti kata kita ini cuman ya kita hanya sedikit lah menyumbang pengetahuan kami ya, tidak ngomong tentang biaya tapi tentang knowledge juga ikut mencoba membangun Indonesia ini mulai dari oil and gas. Tetapi di luar itu semua ternyata memang underwater kita memang bagus sekali, sangat cantik. Nah itu sebenarnya jadi saya mau diving dan kemudian pertama kali cuma rencananya Om Abi itu cuma mau sampai advance Om Abi. Tapi dari situ kok merasa ilmunya kurang, tambah terus. Ya belajar dari teman-teman, dari suhu sesama course director, bukan sesama course director, suhu course director lah. Oke. Kita belum course director. Nah kemudian juga kenal sama Abi, sama Kang Firman, sama Kang Adam. Ya seneng lah gitulah, kita jadi kayak keluarga besar. Itu menyebabkan saya stay di sini. Jadi juga kemudian saya juga sudah selesai dari oil and gas secara struktural. Jadi saya masih tetap di oil and gas juga sebagai konsultan energi. Nah, tetapi juga saya senang juga nih ngajarnya, makin banyak waktu saya untuk bisa ngajar gitu loh. Nimba ilmu lah, karena kan kita belajar terus ya. Walaupun kita instruktur pasti setiap kali diving pasti nemu hal baru. Pasti nemu hal yang baru yang harus kita antisipasi kemudian. Itu sih sebenarnya. Nah, untuk masalah freelance ya memang dari sejak saya bekerja umur 21 tahun, 22 tahun, saya bekerja di dalam suatu sistem. Yang Perusahaan udah gitu ya? Iya perusahaan, dan suatu sistem multinasional dan perusahaan internasional. Nah, begitu saya di sini ya udah cukuplah saya lah diatur-atur, jadi muncullah freelance itu. Jadi saya bisa di tempatnya Om Michael, bisa tempatnya Om Abi, apakah bisa yang di Jalan Bangka, itulah. Tergantung inilah kebutuhannya. Ya, biasanya saya Tergantung panggilan. Biasanya saya kasih ke murid saya mau di mana, tinggalnya di mana. Ya. Kalau tinggalnya dekat dengan lokasinya Om Abi, saya rekomendasi di Om Abi mau nggak? Selatan mau di tempatnya di Jalan Bangka, silakan di Master Slab atau di Odi Dive di sini. Kalau daerah Menteng mungkin biasanya larinya ke tempatnya Om Abi. Nah, kemudian kalau di Karena Jalan Selatan Menteng udah nggak ada ya? iya nggak ada, udah almarhuman Menteng. Tapi kalau di daerah Tebet atau mereka mungkin tinggalnya di Bekasi, ya saya kasih option untuk di Odi Dive. Tapi saya biasanya di 3 tempat itu aja. Walaupun belum sampai di tempatnya Om Abi. Nah, nih gua ada kesimpulan lagi nih. Apa nih? Ada 2 kesimpulan nih. Nah, mulai dia. Kesimpulan yang divingnya Mulai dia. kan continuing education itu jebakan. Continuing education. Iya. Jebakan connect kan. Connect. Kalau oil and gas, gua curiga punya sumur di rumah. Iya. Ada sumur timba.
ada semua ada pohon. Penuh itu. Kalau instrukturnya sendiri di diving dapat nggak passionnya? Dapat. Jadi kalau kita secara sudah di level ini ya, kebetulan saya memang belum setinggi om-om lah. Saya baru di IDCSI ya, gitu. Jadi lagi Ada sistem. apa? Instructor. Iya. Jadi lagi pengen ngejar minta bantuan Om Mike sama ada satu suhu juga Pak Andi untuk sampai ke MI Master Instructor. Cukup. Cuman saya tidak mau sampai Om Michael enggak, kenapa? Cukup lah, susah lah, biarin aja Om Michael aja lah sama Pak Andi. Udah gitu. Jadi tadi tanya apa? Lupa kan? Itu namanya jebakan bed. Passion sih. Passion. Jadi gini, saya kan sempat mention kalau kerja di oil and gas dengan sistem dan segala macam itu stres. Nah, terus ini kan diving ini juga jadi instruktur kan pekerjaan ya. Iya. Gitu. Nah, apakah ini bisa jadi relieving stres ketika di divingnya? Oh bisa. Bisa. Jadi gini, yang dimaksud itu adalah kalau misalnya passionnya adalah memang dua-duanya stres. Ya. Ada pasti setiap kerjaan yang kita lakukan pasti stressful. Yang satu terhadap investasi, di mana itu bukan uang kita yang perminyakan, dan kita harus bisa benar-benar memakai budget capex, opex itu dengan baik. Jadi returnnya buat perusahaan ada. Nah kalau di diving adalah kita harus membuat itu senyaman mungkin. Makin nyaman itu berarti makin safe. Karena kalau di sini urusannya uang, di sini urusannya nyawa. Tanggung jawabnya sama-sama besar. Sama-sama besar, cuman yang ini kan lebih beresiko terhadap directly, bukan berarti di oil and gas tidak ada resiko itu, tapi utamanya adalah di bidang lain. Nah, kalau di diving udah pasti nyawa. Jadi kita harus passionnya bagaimana membuat murid itu nyaman. Nyaman dan makin mencintai diving sehingga mau ke level berikutnya, jualan lagi. Nah, ya kan? Benar. Kalau misalnya gue jadi berasumsi aja ya, misalnya gue ini konsumen, ya kan, terus gue dapat rekomendasi 2 orang nih, lu kontak aja kalau ambil PD ke Adam atau ke Mono gitu ya. Nah, gue akan kontak nih. Gue mau nanya harga sekarang. Kalau misalnya gue kontak ke Iya, gue takutin. gue pengen nanya ke Adam dulu deh. Pak Adam, kalau open water di Arun Dive berapa ya? Oke, kalau open water sih kita standar ya untuk di public price sekitar 6,5 lah, lebih kurang. 6,5. 6,5. Oh, oke. Tuh, sekarang udah sama ke laut tuh. Bersama laut. Udah laut? Sama laut. Sama Oke. Kode. Wah, udah matiin. Coba saya tanya Om Mono, kali-kali dapat harga yang beda kan. Telepon nih Om Mono ya. Halo, dengan Pak Mono ya? Halo, Pak Mono. Dia tahu dari lu cuek. Ada apa? Apa nak? Pak, saya mau belajar diving nih, ngambil PD open water di Pak Mono. Berapa ya budgetnya ya? Budgetin Pak saya sih nggak beda jauh sama punya apa namanya? Kok tahu? Tahu dong. Iya tahu dah monitor. Kita. Jadi kalau memang di industri ini memang kan relatif ya, tergantung kepada pangsa marketnya ya, dan tergantung kepada di mana kita mau berposisi. Memang saya mengetahui juga teman-teman itu terutama yang di beberapa tempat tertentu ada price war di situ. Ya kalau mereka memang mau bertempur ya silahkan aja, tapi bukan saya, not me. Ya kan, jadi tergantung daripada karena tiap orang kan kepentingannya beda-beda Pak. Oke, jadi dari sini kalau lihat dari Om Adam bilang demikian, saya tambahin dikit. Tambahin dikit belum sama laut. Belum termasuk sertifikasi di laut. Tambahin dikit belum sama laut. Yes. Sertifikasi laut. Open water. Nah, open water ya, kita ngomong open water standar semua. Jadi harganya Om Adam ditambah sedikit itu baru teori dan kolam. Oke. Tambahnya berapa ya Mono? Tambahnya apa? Tambahnya berapa duit? Berapa? Kalau bisa tambahin dikit. Oke. Gue pede gak pengen. 6,5 jadi ya 6,50 deh. Tambah dikit boleh. Gitu. Kalau di saya ya gimana nyebutnya? Harus diungkapin nggak? Tanya dulu sama Padi, diungkapin nggak? Boleh dong. Apa? Harga apa bebas? Oke.
Jadi kalau di saya itu berkisar tergantung dari jumlah muridnya ya. Tetapi kalau misalnya cuma satu orang, saya bisa kenakan 7,5. Belum sama laut, Belum sama laut. belum sertifikasi. Belum sama laut. Cowok sama cewek beda. Nggak ada sama. Gua kira ada nih beda ya, cowok sama cewek beda. Yang ibu-ibu sama yang muda beda. Enggak, sama. Tetapi kalau mereka ada sampai 2 atau 3 orang ya otomatis berbeda kan, ya mungkin akan saya kasih diskon mungkin sekitar berkisar antara 6,5 sampai 7. Dan tetap belum termasuk laut. Belum termasuk laut. Ya karena kenapa? Itu kan saya menghitungnya itu karena saya ingin murid saya nyaman untuk ukuran saya. Ya kan, untuk ukuran instruktur kan beda-beda ya. Nyaman. Jadi dengan mereka nyaman, terus terang aja saya juga pada saat masuk ke open water sessionnya saya juga nyaman. Itu aja. Karena kalau mereka tidak nyaman, ya kan, akhirnya apa? Mereka akan panik. Nyaman lawannya panik. Yang repot siapa? Kita juga. Nah ya wes. Dan aku udah cukup. Aku nggak mau direpotin orang. Jadi ya. Ya itu. Jadi itu, dan biasanya tuh saya itu memang sampai open water memang ada tambahan lagi untuk sertifikasinya, terus terang aja. Tetapi biasanya kami melakukan sertifikasi umumnya itu di Bali. Sertifikasi laut biasanya di Bali. Nah, Lu pakai jalan-jalan lagi nih ke Bali deh. iya. Jadi berapa total ya? Totalin sendiri. Nah, tetapi ada juga added value-nya. Biasanya kalau cuma sertifikasi di Bali, mereka kan cuma biasanya day 1, day 2, 4 dive, 2. Ya kan untuk open water ya. Nah, abis itu kan mereka di sana mereka pasti pengen diving juga dong tempat lain kan. Apakah fun dive, mau 8 dive dan sebagainya. Biasanya saya temenin. Nah, saya temenin itu untuk divingnya itu di sana, untuk fun dive-nya saya bayar sendiri. Gue kira dibayar juga. Enggak lah, enggak itu udah nggak fair. Banyak dong. Karena tugasnya mereka membayar saya, profesionalisme saya itu sampai mereka sertifikasi. Tapi kan ini tadi ya 7,5 lah ya, 7,5. Iya. 7,5 nggak sama kolam sama ini doang. Terus ke laut dia bayar lagi dong si muridnya kan? Iyalah. Di luar sertifikasi lu tadi. Iya. Enggak, sertifikasi laut maksudnya. Beda. Belum termasuk PIC-nya gitu ya. PIC udah, sertifikasinya. Fee instruktur tambah lagi bro. Iya. Gitu. Kita tambah lagi. Nah, berhitung sendiri ya. Silahkan berhitung sendiri. Jadi lu bayarin gua ke laut gitu. Oke deh, buku dan lain-lain kan udah masuk ya gitu Udah tadi. masuk, Oke. karena udah Itu masuk kan udah tuh. masuk di open water yang pertama dong dia. Iya. Tapi fee instruktur ke laut, ini cintanya gini. Jadi ada fee instruktur ke laut. Biasanya kan digabung aja fee instruktur gitu. Itu kan digabung biasanya itu kan memang kalian menciptakan digabung. Nah, ini dipisah nih. Iya. Kok kok bisa? Dia bisa juga masukin data online waktu mau processing mau LPC itu. Bayar lagi. Enggak lah. Itu bagian dari yang pertama itu. Enggak lah. Kayaknya gue abis ini gue revisi nih kayaknya. Besok Tanggal 1 Maret langsung berubah nih. Nah, kalau setelah sertifikasi mereka fun dive, saya kan juga pengen menikmati diving. Ya kan? Karena itu saya kan bayar sendiri, semuanya bayar sendiri. Setelah mereka the day after mereka selesai dive keempat, dah argo mereka selesai. Kos apapun yang timbul itu adalah saya yang pribadi. Nah, kalau kita ada fun dive lagi, 8 dive lagi, 9 dive lagi, yang rencananya saya bawa kamera saya taruh. Apa gimana? Kalau fun dive kan biasanya kita juga dokumentasi sendiri. Kita enjoy loh. Muridnya udah sertifikasi kok. Iya. Ya kan kita nggak harus ngapa-ngapain, kita tanggung jawab itu udah selesai. Terus? Ya kan secara padi udah selesai kan, bukan Pak Abi. Oh. Nah, tetapi yang selalu saya lakukan adalah barang-barang saya alat-alat dokumen saya taruh, saya kasih ke lokal DM atau ke teman saya. Jadi selama 8 itu saya dampingin terus, saya latih terus. Sebagai dive buddy-nya, dan umumnya mereka memang mintanya gitu. Ya udah, tetapi tidak ada kewajiban mereka untuk bayar saya, enggak.
Oh, gue kira lo bayarin lagi tuh muridnya nih. Wah, Enggak lah. balik modal muridnya. Enggak. Cashback. Enggak, itu karena ya kebetulan karena saya hobi ya. Saya hobi. Jadi kebanyakan memang murid-murid minta ditemenin, ya udah nggak apa-apa. Tetapi konsekuensinya karena bukan sertifikasi, ya saya sendiri. That's it. Banyak nih. Banyak. Menarik nih, menarik jadi perhitungan baru. Kok dihitung lu kayak inang-inang gitu ngomong mas. Ada yang mesti ngajar nih kayaknya. Iya nih. Oh iya. Ini belum tanya dulu. Oh, apa ya pertanyaan terakhir sebelum Adam pergi ya? Apa ya? Tadi lu jadi mau revisi harga nih gara-gara tadi ini. It's your own choice. Oh iya. Instruktur beda-beda loh tadi. Tapi kita emang gini, kalau kita tuh instruktur pasti kan ya pitching harga, lihat benchmark lah. Jadi yang penting buat kita memang untuk kata Pak Mono tadi, yang penting kita nggak jatuh harga market lah. Karena kan pasti paling nggak ada benang merah di mana kita ya disitulah harga yang harus bertahan kan. Ya. Sampai kita menghancurkan harga pasar tuh jangan bagus juga gitu. Jadi yang penting kita ada plus minusnya dengan teman-teman yang di sebelah kanan sih ya nggak masalah. Yang penting masih sesuai dengan yang ya hitung-hitungan personal kita masih ke cover lah. Ya. Masih oke. Sebagai instruktur dan owner Dev Center, menurut pandangan Adam nih, harga 6,5 ya. Harapannya apa sih untuk Dev Center di area-area Jabodetabek nih? Ya. Karena kan gini, kalau kita sendiri mau naikin harga tapi yang lain di bawah, kita akan kesulitan. Tapi industri nggak berkembang. Ya. Harapannya kalau misalnya sebagai owner ya, harapannya harga minimum untuk sertifikasi diving di Jakarta berapa sih untuk pedi? Jabodetabek. Kalau misalkan kita sih ya antara 6,5 7,5 itu masih make sense. Kalau ada yang jual 5,5 ada rasa apa? Ya, itu Misalnya ada namanya, center pedi yang jual 5,5. ya itu namanya menghancurkan harga market di sekitar kita gitu. Karena kasian juga kayak teman-teman yang emang kayak misalkan kayak tempatnya Omak nih kan udah demikian besarnya dan pasti operasional cost-nya juga besar kan gitu kan, dari listrik segala macam. Kita tuh selalu berpatokan dengan hal itu gitu. Jadi gimana kalau sampai nanti wah orang mah jadi apa istilahnya pilih-pilih tebu gitu istilahnya untuk menjadi center. Tapi kalau saya pribadi sih intinya apa yang kita berikan kepada murid itu ya sesuai dengan kualitas kita gitu. Artinya kita dengan standar PD ini itu sudah punya kualitas yang standar kok. Nggak perlu kita istilahnya ya kalau mau yang murah ya berarti ya emang pilihannya ya murah silakan aja, tapi kita nggak bisa ngikutin mereka. Setuju. Kalau mereka mau sama kita ya itu harga kita gitu. Dan dengan segala pelatihan kita, dengan segala kualifikasi kita, dengan segala jerih payah kita sampai ke level instruktur ini, dan orang semua tahu kok gimana sih kualitas PD instruktur itu. Dan kita juga kan peserta melatih itu dengan hati kita gitu. Dan mereka tahu kok setiap orang yang kita latih itu hasil gimana gitu. Boleh diadu, di-compare dengan yang lain gitu. Jadi kalaupun misalnya kita mematok harga kayak Pak Mono 7,5, ya oke, pasti kan pelayanan yang diberikan juga pasti kan bagus gitu kan. Dan yakin dengan apa yang diberikan dengan importnya sesuai gitu. Itu aja sih. Jadi kalau lo telepon jawabannya ini dia nih. Sama aja kalau mau ya udah jawaban kayak gini beri. Tapi jangan salah loh. Ada satu instruktur yang dia 11 loh. 11 juta. Yes. Apa nih 11 juta? Tapi freelance, tapi asing ya. Oh iya. Zaman dulu kita masih zaman 4 jutaan. Joy berapa? 9 juta lebih malah. Jadi consider bukan nasional ya. Iya. Bukan nasional, tapi ada gitu. Ada. Kalau dulu sih kita ada nih. Nih zaman kita masih zaman 4 jutaan nih. Tahun 2000 berapa kita 4 jutaan. Ada satu dive center Jepang, spesialnya Jepang ya. Udah 9,5. Dan ada marketnya kan? Ya Jepang-Jepangnya dia sendiri lah Ya, gitu terserah, ya. tapi ada. Nah, jadi mungkin memang dengan kata lain udah ada marketnya masing-masing gitu. Betul. Jadi pasti juga secara pasar mereka akan memilih yang sudah kemampuan mereka. Jadi kalau saya pribadi sih ya kita jangan menurunkan harga lah, jangan perang harga lah. Karena quality itu sesuai dengan apa yang kita effort kita juga sih. Harapan besarnya apa nih untuk industri minimal di Jabodetabek ya? Kalau misalnya kalau gue pribadi ya, mungkin ini momennya kita itu udah bicara perang harga tapi berbasis servis ya. Jadi artinya kalau perang harga berbasis servis,
itu kita naik ngomong ke atas bukan ke bawah. Karena kalau ke bawah perang harganya kita pasti yang akan kita seperti yang Obi bilang lah. Kalau harga udah turun yang dikorbankan pasti ya safety, Ya, comfort, itu dia. kan? Itu standar itu pasti yang dikorbankan. itu yang tadi juga aku bicara sama Iya. Adam. Saya tanya sama Adam berapa kali full session. Iya. Kan ada standarnya Om Abi, berapa full session padi Om Abi? Sebenarnya nggak ada hitungan berapa kali mesti ketemu. Jangan sih yang itu ya. Enggak, intinya sebetulnya kalau kita bicara standar itu menghitungnya dari performance requirement. Ya, Kemudian kan performance requirements itu kan juga menyatakan bukan hanya sekedar bisa melakukan, tapi bisa melakukan dengan nyaman. ya. Nah, penilaian kita kan untuk melihat kenyamanan seseorang kan juga sebenarnya Ya. bervariasi. Iya. Nah, itu judgement seorang instructor berada di situ. Betul. Jadi begitu kita ngajar, kita lihat dia sudah bisa melakukan secara nyaman, berarti kan kita sendiri juga sudah punya rasa percaya diri untuk bisa membawa murid itu ke laut. Ya. Jadi nggak ada kekhawatiran lagi, Betul. lebih relax. Iya. Nah, tadi itu aku bicara juga sama Om Adam tadi. Ini berapa kali di full sessionnya? Di saya itu memang minimum 2. Biasanya dalam 2 full session, ya kan 2 kali full session mereka selesai confined water 1 sampai 5. Ya kan? Tetapi banyak kesempatan juga 1 full session, 1 confined water. Betul. Nah, yaitu ya resiko di saya. Jadi saya tidak akan memberikan, mungkin Om Adam sama, tidak akan memberikan murid ke laut walaupun misalnya udah dikejar jam tayang ke laut, kalau dia kita lihat belum nyaman. Tapi kalau misalnya sampai 50 session ada nggak? Ada lah, Oh. Ada. ada, dan itu resiko kami. Iya. Betul. Nah, itu bagus. Jadi gini, kita tahu bahwa ada instruktur di luar sana yang hanya sekedar melakukan, tanpa intinya ya udah, yang penting saya udah introduce skill A B C D E, mau masalah bisa apa enggak bodo amat. Pokoknya udah checklist udah dapat. Ya, jadi cutting cornernya banyak, jadi yang penting checklistnya udah di-tick, fine, kita berangkat ke laut. Targetnya lebih di situ, bukan melihat performance requirements itu. Nah, itu bukan saya dan saya rasa juga bukan Adam. Iya, karena pasti Berapa kali full session rata-rata? Minimal sih kalau kita lihat di teman-teman yang offering Yang- ortopedi sih minimal 2 sih. Minimal 2. Tapi itu lagi, makanya saya bilang kalau untuk perang harga ya nggak bisa karena apa? Karena yang kita deliver itu sudah dengan standar dan kualitas kita kan. Betul. Jadi memang ada biaya-biaya yang harus kita tanggung, cover, Betul. gitu. Jadi ya Nah, bisa. itu ya, karena itu ya saya rasa juga price-nya Om Adam ini juga bukan price yang termasuk yang murah gitu. Ini moderate up nih Om Adam. Ya tetapi memang dari deliverability-nya ya itu. Kan kita harus bertanggung jawab terhadap student kita kan. Betul. Ya kalau student kita nyaman balik lagi ke kita, bukan? Betul. Iya. Habis itu masuk advance bukan? Iya. Nah, Apalagi di era pandemi ini ya, kalau menurut itu nggak mungkin loh kita akan harga. Karena kos kita makin meningkat. Betul. Sekarang Kita makin tinggi, iya. sekarang tinggi. Iya. Bosnya makin tinggi di sana. Betul. Barang-barang yang biasa Iya. kita cuci air biasa kita harus sudah disinfektan. iya. Kita harus sering sekali kita harus antigen. Biaya Antigen, lagi. iya. Sudah beli alat. Kenapa? Iya. Iya, DC-nya. iya sih. Tapi Beli biasanya- alat antigen. Buka lab sekalian loh. Om Mike, Om Adam buka mic, buka lab. Walaupun di tahun pertama pandemi sih kita melihat memang oke lah orang berusaha untuk survive. Tapi ketika tahun kedua di pandemi harusnya mereka udah terbiasa ya, udah bisa berproses. Oh, ini gua nggak bisa lagi turun harga. Kalau emang kamu mau belajar sama saya harga sekian. Kenapa? Karena memang yang kami berikan service dan tingkat safety-nya ya pasti akan lebih lah. Iya. Contoh ya barang-barang. Kalau misalnya orang-orang yang jual murah, anjir untuk beli disinfektan, untuk Iya. antigen, untuk beli masker dan segala Iya. macam itu kan Iya. otomatis bebannya nggak mungkin Iya, tercover dan ya. jumlah. Iya. Kalau jumlah kan sekarang kan orang juga akan semakin ngeri ya kalau ngelihat satu kelas tuh isinya full maksimum. Iya, betul. Betul. Selain kita memang punya rasio Iya, kan, ada batasan maksimal rasio. Tapi saya rasa oke, kalau tanya maksimal rasio, sebanyak-banyaknya pernah ngajar sekali ngajar berapa orang? Paling banyak 5. Paling banyak berapa? 3. Satu batch 3 saya. Nah, tuh. Ya, walaupun kita dimungkinkan lebih daripada Iya. itu, tapi kan kita nggak lakukan. Iya. Nah, sekarang dengan ada kondisi pandemi ini, terkadang
kalau orang maunya berdua, ya maunya berdua. Iya. Nggak mau lagi digabungin sama lain. Begitu ngeliat Iya. ada orang lain, sekarang pada jaga-jaga jarak gitu kan. Iya. Dan itu kan kos lagi kan. Iya. Jadi nyambung tadi Om Abi sama itu, Om Adam muridnya tunggu bentar aja nggak apa-apa kan ya. jadi menyambung itu tadi juga sempat bicara. Kalau misalnya muridnya lebih dari situ, saya pasti akan minta local dive master yang certified. Karena banyak dive master yang ternyata sertifikasinya tidak diperpanjang. Jadi saya akan meminta dive master yang memang sertifikasinya masih hidup, masih berlaku. Aktif status. Banyak yang nggak aktif soalnya. Nah, atau kalau memang lebih dari itu, misalnya 6 atau 7, saya akan minta rekan-rekan saya instruktur lainnya untuk membantu saya. Karena kan kita ini tidak boleh membiarkan non certified diver dikawal sama non instructor. Gitu. Oh, berarti dan uang itu termasuk kebutuhannya di cover ya kalau butuh instruktur tambahan. Oh iya dong. Ya. Ya, saya harus share dengan instruktur lainnya. Gitu kalau diperlukan kayak gitu. Oh ya, Bu Adam kalau misalnya masih harga ke orang gitu ya, misalnya biasanya misalnya tadi gitu ya. Ini juga ngasih tau nggak bahwa ada term and conditionnya, misalnya kalau misalnya ada pool ekstra bla 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 itu ada biaya tambahan. Oh iya, biasanya kita kan di awal itu pasti tahu kan apa aja include sama exclude kan. Jadi di luar itu biasanya kalau misalnya ada additional pool ya dia akan bayar sendiri gitu. Oh, dan dia tahu ya. Iya. Oh, mungkin kesimpulannya begini kali ya. Di luar Aku juga ada loh. Apa? Aku maksimum 5 apa? 5 pool. 5 pool. Tetapi lebih dari itu mereka bayar pool at cost. Iya, tapi kalau 5 sih lebih ya walaupun ada tapi Ada banyak Jack. Oh, serius. Serius. Oh, karena pasar dulu. Nggak ada. Ya baru 10 menit. Harus dingin. ada. Jadi memang harus sabar lah kita. lah. Iya. Oke. Jadi bisa dibilang gini, Om Ono lebih ngelihatnya, oke kamu kira akan butuh ini, udah deh, gue gabung aja sekian kosnya. Jadi kalau misalnya masih ada hal-hal yang butuh pool ketiga, butuh pool 4 itu sudah ada. Tapi bila bisa 3 pool aja mereka ternyata udah jago, udah oke, Langsung. Itu kelebihan profitnya ya bonus kan itu ya. Iyalah. Kalau Bro Adam dihitungnya standarnya dulu nih. Tapi kalau ada lebih, ada kos-kosnya ya. Jadi Om Ono mempaketkannya seperti asuransi lah kira-kira. Andai kan nggak terjadi pun, bila terjadi, gue udah cover nih di sini. Makanya gede angkanya. Kalau Bro Adam di standarnya dulu aja. Sekian paketnya, ini yang normal nih. Tapi bila Anda tidak normal ya kan, Kasih sini. nah, kasih situ. Tambah lagi biayanya. Iya. Berarti gimana nih? Mau langsung ngajar dulu atau? Ngajar dulu deh, udah Ya, lewat udah, ya. nggak enak. Lewat. Oke, nggak apa ya? Nanti Nggak apa ya? dipotong fee-nya. Ya dari potong terus ada komplainan ke media, wah instruktur saya udah saya tungguin setengah jam nih kalian. Oke, teman-teman di luar sana, jadi nanti kita tetap lanjut sama Mono, cuman karena kebetulan ada bentrok jadwal ngajar sama podcast, gue harus meninggalkan ruangan ini lebih dahulu gitu ya. Ya nanti mungkin di lain kesempatan kalau misalnya ada topik-topik lagi yang mungkin bisa ngundang Bro Adam, kita bisa ngobrol banyak ya. Dengan senang hati. Boleh pamit dulu dong, karena duluan ini bisa pamit dulu. Oke, terima kasih kesempatannya. Sampai next podcast. Oke. Ya. Terima kasih. Sip. Masih ada Oke, Jack. thank you. Thank you bro. Thank you, bro. Terima kasih. Lanjut. Kopinya jangan lupa bayar ya. Itu dia. Kirim. Enggak. Nggak usah. Wah. Jadi gitu Om Abi. Jadi memang banyak sekali case itu ya, mereka baru sekali full session mereka udah kedinginan ya, harus saya stop. Karena kuncinya mereka harus nyaman. Saya nggak mau membuat mereka stres, itu aja. Nah, sekarang karena tinggal sendiri nih dan nih freelance, lo pengen nanya pendapat Om Ono nih tentang freelance instruktur yang jual murah di luar sana. Karena memang kalau dari kacamata gue ya, musuh terbesarnya, bukan terbesar lah, salah satu musuh besar industri ini adalah kita ngelawan freelance ini. Yang mana freelance kan tidak mikirin overhead ya, kos-kos untuk bisnisnya segala macam, jadi mereka mikirin diri sendiri lah kira-kira gitu ya. Dan itu yang kita sering geleng-geleng lah. Ya. Nah, kalau misalnya menurut Om sendiri, gimana instruktur freelance di luar sana yang harganya itu
ya di bawah standar lah. Jauh. Kira gitu. Ya. Mana saya lihat banyak sekali yang di bawah Banyak standar. banget memang. Gitu. Dan terus terang aja, Om Abi, ada beberapa juga yang tidak masuk akal sebenarnya. Bagaimana mereka bisa mengajari suatu olahraga di mana sistemnya sudah terbakukan secara bagus oleh, kebetulan saya juga PED instructor ya. Jadi saya tidak berhak untuk ngomong institusi lain, tapi saya ngomong PED. Itu menurut hemat saya nggak mungkin dilakukan tanpa memotong itu. Ya. Jadi mereka bisa murah, tetapi hanya untuk ngomongin masalah checklist sudah memenuhi aja apa enggak checklist itu. Jadi gitu. Nah, itulah hal-hal yang harus dicermati. Dan saya biasanya kembali lagi kepada muridnya, dia mau kemana. Iya. Gini, kalau misalnya permohonan ya, butuh nggak sih diterapkan sebuah aturan tentang masalah standar harga dive center dan freelance? Kita sebenarnya pernah bikin ya 2018 ya waktu itu ya. Tapi kan itu usahanya, itu dia. bukan freelance-nya. Kalau mereka pribadi yang jadinya kan. Dulu tuh kita fusi Jabodetabek ya yang bikin itu standar kesepakatan. Nah sekarang ada PPSI yang pro-nya. Nah ini mungkin bisa nih untuk freelance instructor kan, yang tetapin harga standar minimum lah, bottom price-nya berapa. Itu butuh nggak sih? Kalau dibilang butuh, ya mungkin butuh. Butuh ya. Tapi sekarang pertanyaannya, seberapa jauh organisasi tersebut bisa memantau itu dijalankan apa enggak? Itu pertanyaannya. Bisa sih. Kalau di posisi itu bisa, karena ada kekuatan sosial ya, media sosial, pertemanan, pergaulan, informasi itu bisa. Cuma problem nomor 2-nya adalah ketika ada, apa yang dilakukan? Apa kita panggil terus kita gebugin bersama? Oh, ya enggak lah. Gitu kan. Nah, justru setelah kalau untuk mengetahuinya, kita bisa gampang lah, bisa ya hari gini ya dari mulut ke mulut gampang terdengar kan. Cuman apa yang harus dilakukan ketika ada yang melakukan itu? Nah, itu mungkin Ya kan? ranahnya dari ini deh, senior deh. Edukasi jualan sebetulnya. Ya akhirnya yang Iya. kita perlu kejar kan consumer education ya. Iya. Gitu. Karena kalau misalnya konsumennya sendiri memang tetap nyari yang murah, berarti Ya kan silakan. demand-nya ada. Emang Ya benar. begitu demand yang murah-murah ada, ya supply-nya juga makin bertumbuh kan gitu. Betul. Ya, kalau gue bilang sih ada edukasi dari si pro-nya. Kalau konsumen, kalau si pro nih nggak ada yang jualan 500, ya kagak ada lah. Ya semuanya jualannya 1.500 ya sudah, ngikutin nih gitu kan konsumen. Tapi kan banyak yang nggak punya otak yang kalau aja jual murah ya kan, yang penting gue punya murid banyak. Nah, itu dia makanya edukasi untuk pro-nya. Kalau konsumen pasti ada yang gopay mah gopay aja gitu. Oh, iya. 500 gitu. Ya kalau menurut gue sih kita bisa melakukan edukasi kalau memang yang kita hadapi orang yang punya otak. Yang nggak punya otak, Tapi sulit sih Mas. Sulit, Maksudnya urusan harga itu kan memang kita nggak akan mungkin bisa kontrol ya. Iya. Pasti akan ada saja yang apa namanya hanya punya kemampuan untuk bisa mendapatkan customer atau konsumen hanya dengan menurunkan harga. Iya. Jualannya hanya base-nya untuk itu aja. Iya. Itu pasti ada di luar sana. Nah sekarang tinggal yang lain mau ikutan atau enggak gitu, karena Iya. sebetulnya udah jelas gitu ya, unsur biayanya apa saja. Kalau tadi yang udah disebutin sama Om Mono sama Om Adam, bahwa di diving ini kan butuh repetisi, Iya. butuh banyak latihan, repetisi, dan itu kan biaya. Biaya tabungnya, biaya kolamnya, biaya fee instrukturnya, gitu kan. Kalau banyak mungkin ada biaya asisten instrukturnya dan seterusnya. Nah, biaya ini kan selalu harus diperhitungkan. Nah, sekarang kalau memang sudah dikunci ya harganya gitu. Misalnya rata-rata orang jual 1.000, tapi ini masih ngejar yang pasarnya 500-an. Kita udah tahu bahwa dikuncinya begini nih. Nah, kuncinya ini gimana? Kuncinya ya udah, pokoknya kolam berapa kali? Kolam cuma sekali. Saya
ada berapa skill? Anggap misalnya ada 20 skill yang mesti diintroduce gitu ya, mesti diajarin. Ya udah, gimana? Lepas pasang regulator bisa, bersihin regulator bisa, walaupun dia bisa melakukan walaupun dengan kesedok gitu ya. Itu nggak dianggap bahwa oh ya nih mastery ini. Iya. Nah, Itu udah itu dianggap mastery. sekedar melakukan. Jadi ya kayak Iya. kayak Om Mono bilang checklist aja. Iya. Yang penting udah ternyata 20 skill saya udah introduce, selesai. Yuk laut. Mau di laut masih kayak si monkey gitu kan. Ya, kicking nggak keruan, ngancur-ngancurin koral dan segala macam, itu bodo amat, bukan urusan gitu. Yang penting kita laut, berapa dive? Oh, laut harusnya 4 dive. Aduh. Ini kayaknya 3 dive aja lah, gue hemat-hemat. Ya udah, tangki 1. Ini tangki sisa nih, ada 70 bar. Oh, masih bisa dipakai dive 2 gitu kan. Ya begitu-begitulah. Iya. Ya. Dimana sudah mulai masuk ke gray area di mana ini justru bahaya. Student tahu nggak? Mungkin ada yang tahu, mungkin enggak. Banyak kan enggak. Ya, Banyak kebanyakan enggak. enggak. Nanti mereka tahu begitu temennya belajar, dia ikutan. Itu ya. Gue dulu belajarnya begini loh. Gue gila lu belajar bahaya amat. Nah, Habis baru itu muncul. ujungnya instruktur siapa? Nah, Nanti baru masuk ke arah sana. Tapi kita nggak akan pernah bisa sih sebetulnya mengunci gitu ya dengan harga sekian. nggak bisa. Ya berdoa aja mudah-mudahan gitu ya, tidak ada kecelakaan dengan cara seperti itu. Gitu. Ya. Tapi yang namanya nyuci ya, naik pengalaman ada gitu banyak gitu ya. Even sampai level mau jadi instruktur pun yang sudah jadi instruktur dari agensi lain mesti dicuci lagi gitu ya. Gue langsung kebayang sama ketika dari instruktur dari sisi lain, langsung menimbun. Jadi terpaksa harus Itu kalau cuci. direndam tuh ya, wah, airnya kotor banget nih. Belum dikucek. Bukan mancing gue, nanti gue bakal 15-an nih ngomong Nah, ini. nggak, ya hanya bicara fakta aja gitu. Akhirnya muncul ke arah situ gitu kan. Ya, muncul ke arah situ dan itu terjadi. Iya. Terus kalau misalnya kepikiran juga nih, kalau masalah harga ya, harga murah, harga standar, harga mahal, itu seperti kita instruktur ke muridnya itu hasilnya adalah kalau murah, ya dia pernah melakukan skill. Kalau dia standar, dia bisa melakukan skill. Kalau yang mahal memastikan kualitinya, dia terbiasa melakukan artis responnya, refleks udah bagus kan itu ya. Jadi yang murah-murah pasti skillnya checklist, pernah melakukan. Iya. Kalau dia masalahnya Mas tadi. keadaannya untung-untungan, bukan karena memang biasa ya. Karena ada ya loh yang mas giring bisanya karena memang untung-untungan. Jangankan murid, Iya. bro. Jangankan murid. Instruktur aja ada 3 kayak gitu tuh. Ada bisa, No comment. bisa. Iya. Apa tadi? Yang 3 tadi? Bisa. Bisa. Yang pertama gini, pernah Bisa. biasa. Oh iya. Instruktur tuh ada gitu. Ada. Tahu Ada sih kan? memang. Paham. Jadi Benar-benar. Jadi ya itu ya makanya kita saya diajarin dari pertama kali saya diving sampai sekarang ini juga tiap hari pasti ada hal-hal baru. Memang yang dari padi memang udah ada, tetapi kan ada juga hal-hal baru lah yang itu coba kita terapkan. Maksudnya padi misalnya ngajarnya ada bagian tertentu adalah A. Tapi kan kemudian di lapangannya itu ada A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 dan sebagainya rentetannya. Termasuk masalah kram, kenapa itu kram? Termasuk masalah ini, termasuk masalah itu. Itu kejadian. Malah suatu ketika ya saya lucu aja gitu. Ada murid saya pada waktu dia masih dalam second dive certification. Terus ada grup Udah lain. di laut ya. Udah di laut. Kita ngomong di laut. Second dive. Nah, kemudian dia lihat ada kebetulan di satu tempat itu ada murid lain juga. Dari orang lain lah. Saya tidak tahu siapa. Dan saya tahu juga second dive. Kenapa? Karena memang masang alat buat exercise-nya. Ya kan, untuk skills-nya itu. Udah, ya yang lainnya itu ya tadi bilang apa tadi? Si monkey. Nah, aku nggak ngomong. Nah kayak gitu. Sampai murid saya lihat saya. Itu kenapa? Karena dia tidak pernah merasakan itu. Itu kenapa? Saya bilang nggak tahu. Karena saya kan tidak bisa mendiskreditkan orang. Ya udah, pokok yang penting kamu nggak kan? Nggak, ya udah deh. Yang lainnya itu bukan urusan saya karena dia tidak belajar sama saya. Gitu. Jadi memang tadi yang dibilang Abi itu memang yang melekat di saya yang diajarin Padi adalah mastery.
mastery dalam hal saya ini adalah you have to be perfect. Iya. Gitu. Karena kenapa ujung-ujungnya kan kita juga yang di laut yang repot. Jadi pada waktu murid saya masuk ke open water dive 1, Om Abi, biasanya mereka memang agak canggung. Iya. Tapi 5 menit, 3 menit setelah itu saya kasih kode untuk relax, udah Iya. nyaman. Canggungnya sih masih normal, kenapa? Karena Iya. adaptasi. Iya. Fine atau dari pool ke Betul, pasti ada. Pasti ada lah. Tapi habis itu mereka adjust-nya cepat. Nah, adjust-nya tuh berapa lama sih? Nah, itu baru kelihatan tuh bedanya. Ya, biasanya sih 5-10 menit ya. 5-10 menit relatif tergantung daripada orang-orangnya. Iya. Dan mereka juga menghadapi suatu situasi dan kondisi apakah tiba-tiba kita di underwater kita tidak tahu ada current apa enggak. Arusnya bisa berubah-ubah. Mereka tenang aja. Gitu. Jadi pernah juga suatu ketika saya ada murid ya, kita udah fun dive. Tapi dia baru 2 hari setelah sertifikasi. Kita kena down current. Tapi karena muridnya di samping saya, dia ngeliatin saya terus ya, tenang aja. Iya. Kita tancap di hook di tempat yang itu ya, Om Abi ya, otomatis yang tidak merusak lingkungan ya. Dia ngeliatin saya begitu, saya kasih kode ikutin. Udah, dia nyaman. Down current-nya itu kenceng. Cuman karena dia sudah terbiasa dan sudah mendapatkan yang sesuai dengan arahan yang alhamdulillah dia mau menerima arahan dari saya itu, tenang kan, kuncinya harus tenang kan. Jadi memang instruktur itu tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus ada kerjasama dari muridnya, mau dengar apa enggak kita. Karena itu efeknya langsung kepada yang bersangkutan. Iya. Itu. Kalau di bawah air sih kita bisa ngeliat 2 hal lah. Confidence sama comfort. Iya. Kalau confidence dan comfort ini si diver ini udah dapat, berarti kan dia sudah yakin dengan skillnya, udah paham dengan situasi dan kondisi bawah air kayak gimana dan segala macam ya. Kadang-kadang nih orang yang dipaksakan itu adalah confident. Saya udah siap belum sih? Siap, kamu juga lah, dari diver day juga nanti kamu akan terbiasa gitu. Jadi dibebani kamu itu confident, biar laut. Kalau kamu nggak laut, ini profit gua nggak bisa dihitung dari awal, nggak apa kan gitu ya. Jadi semakin cepat Anda ke laut, semakin cepat keluar sertifikat, semakin cepat selesai kerjaan saya. Iya. Itu menjadi confident, comfortnya enggak. Iya. Makanya banyak yang kayak gitu kan akhirnya ya itu bahasa-bahasa ngebilas dari murid lain yang sertifikat lain kan banyak terjadi. Nyuci bukan bilang bro, nyuci. Bahkan nyuci gitu. Banyak lah itu. Iya, kayak kemarin nih di kolam gua ngajar open water berapa orang, total ada 1 orang juga gabung tapi dia advance katanya cewek. Oke, itu terus beda gitu kan. Tapi ya muridnya dalam satu komunitas gitu. Terus gue melihat, loh ini kok dibawa dipegangin, pas katanya. Jadi di dalam grup ini yang gue pegang itu untuk open water, yang 1 orang, 1 geng juga dia pada Evan. Tapi yang open water turun ke Dia mau naik Evan belum Evan? iya. Nah itu lah yang lain lah gitu ya. Nah yang megang Evan turun, mereka gue ajarin turun pakai tali, tapi nggak akan gue pegangin. Ini polisi, diprediksi segala macam. Tapi Evan dipegangin di sini. Wah ini open water gimana? Nah, kan itu ya. Itu kok bisa dikeluarkan seperti itu kan. Jadi ya mungkin banyak yang teman-teman di luar sana ya, kalau misalnya jadi starter sih ya kalau bisa sih harus bisa murah lah apa, tapi jangan ngorbanin kualitas. Ya gue bilang murah nggak apa-apa ya sampai sebatas mana sih Anda bisa memotong harga itu kan gitu. Kalau Kang Firman bilang masalah murah, tidak ada yang namanya murah tanpa mengorbankan sesuatu. Titik itu aja. Iya. Ada beda mungkin range beda yang bisa dijadikan material dari masing-masing agensi kan berbeda. Paling perbedaan harga bisa. Tapi sebeda-bedanya menurut saya sih nggak akan beda sampai 1 juta. Kayaknya sih nggak. Kalau dari material. Nah, yang kedua yang bisa dibedakan juga harga pulau. Ya kan? Ada pulau yang model sistemnya bisa ngumpul rame-rame, tapi yang sisanya ya kebutuhan kolam dan sebagainya, ya harusnya sama-sama aja. Itu yang kelihatan banget itu Om Abi, yang kebutuhan di kolam itu. Kan ya saya tidak mau ngomong yang lain, ngomong tentang diri saya sendiri. Saya tidak akan mengizinkan
murid saya ke laut kalau di mata saya dia itu belum nyaman. Gitu. Intinya itu aja. Malah kadang-kala ya, ini contoh, ini sekarang nih ada murid di saya. Dari bulan Januari, Pak. Itu baru 2 confined water. Baru 2 kali. Nanti ini kan ya karena satu dan hanya ada terkendala ya dalam situasi seperti ini dimengerti. Nanti kalau ke kolam lagi nih sama saya ulangin dari awal. Iya, betul. Kan itu masalah repeated kan. Iya. Itu pasti akan saya review dari awal. Nah, itulah yang mungkin yang bisa perbedaan-perbedaan. Bukan karena dia nggak bisa ya. Bukan karena nggak bisa. Tentang Iya. waktu, sibuk kerja. Betul. Lagi nggak boleh WFH, WFO. Betul. apalah Jadi gitu ya. itu kan risikonya ada di saya. Jadi mungkin banyak orang tidak berpikir ke situ. Sama setiap kali selesai misalnya hari ini confined water, saya sisakan waktu 10 menit, 15 menit untuk mereka langsung review apa yang udah mereka lakukan. Terutama adalah masalah buoyancy. Dah. Selalu itu. Kan masih ada, udah selesai semua. Saya lihat udah nyaman. Oke, fun dive. Udah fun dive di dalam kolam. Udah, kamu 10 menit diem. Mau gimana, mau jempalitan gini, udah terserah. Itu biar mereka bisa ngatur sendiri. Kan masih confined water 1 kan masih saya ngaturin. Ya kan? Waktu confined water ini loh. Yang kamu harus dapat tuh kayak begini. Udah confined water 2 masih belum dapat, saya aturin lagi. Pada selesai confined water 5, saya harapkan mereka sudah bisa ngejudge sendiri, mereka punya buoyancy. Bisa hovering dengan bagus. Dari situ, begitu saya lihat mereka udah stabil, nggak panik dan sebagainya, oke, go. Ya soal itu juga kalau menurut gue sih, kalau misalnya kayak tadi kan, dia 1 bulan nih dari confined 1 ke confined 2, atau 1 ke 2 ya. Sebenarnya, kalau menurut gue nih, mau itu jedanya 1 hari, repeat skill yang sebelumnya kan memang harus dilakukan. Kan gitu ya, misalnya hari ini Mas Kiring dari Tom Kiring go to recovery. Pool kedua misal besok skill baru, tapi kan Automatically itu. Ya. Yang main kita ajarin ayo di review lagi ya. Karena mengajarkan masalah respon, refleks, agar mereka terbiasa. Ketika yang skill yang kemarin sudah dilakukan lagi dan makin bagus, baru kita masuk new skill kan gitu ya. Memang. Nah, seterusnya kayak gitu. Nah, makanya memang paling banyak akhirnya kita melihat bahwa diver itu kalau lagi sertifikasi gitu ya, lagi program itu lebih banyak instruktur yang gue nggak mau bilang lebih banyak sih, banyak aja lah instruktur yang memang based on checklist aja. Kemarin udah ya, kemarin kita ngelakuin aja ini. Oke, sekarang kita yang lakuin yang ini gitu. Begitu ujian di laut ya kelihatan kok. Kelihatan tuh panik. Kelihatan langsung. Makanya gue selalu berpikir gini, gue mendingan kerja keras di kolam tapi lautnya gue lebih santai. Iya. Ya kan? Itu soalnya keuntungannya buat kita juga. Nah, kalau instruktur kan kebanyakan ya udahlah babak ke laut ya kan. Yang penting mereka 4 dive, minimum kedalaman minimum 5 meter, dive time-nya minimum 15 menit gitu kan. Oke, cek-cek sedikit keluar. Tapi kan dia akhirnya tidak mengejar target bahwa bahasanya independence dive ya, diver yang maksudnya udah mandiri. Autonomous diver gitu ya. Itu nggak dikejar, yang dikejar cuma checklist doang. Dia sudah melakukan semua kok gitu. Ada satu hal yang tidak ada di standar itu yang tertulis baku, tanggung jawab bahwa meyakini bahwa dia memang cuma memastikan bahwa sudah, tapi selama checklist dilakukan dia pikir standar sudah dilakukan semua. Nyuci. Makanya ada istilah kan, tidak ada student yang bodoh, yang ada gurunya yang bodoh. Ya, betul sih. Sama juga gitu. Kalau misalnya seorang instruktur berani menandatangani sebuah sertifikat, apapun itu levelnya, tapi bukan beda agensi ya, bukan beda agensi. Tapi studentnya itu belajar A, sertifikatnya B gitu ya. belum memenuhi standarnya, ya itu berarti kan yang bodoh siapa? Yang bodoh instrukturnya. Intinya begitu. Iya, jadi tiap hari itu kan tiap calon diver itu kan beda-beda karakternya. Jadi tiap hari saya sambil ngajar,
saya juga dapat pelajaran baru dari mereka. Oh iya, pasti akan selalu Pasti hal baru, ada. experience baru lah, ketemu orang model gini. Ya, gini. Mungkin kalau nggak ada murid yang bodoh, tapi banyak murid yang ngeyel ya. Banyak dari semua. banyak. Itu challenge. level. Itu challenge. Iya, Challenge. itu sih. Ya. Ada yang anak open motor, Evan, sampai ke level instruktur. Ada aja murid, ada kandidat yang ngeyel. Iya. Bodoh sih nggak ngeyel ya, ketinggian untuk menutupi bodohnya mereka gitu. Betul. Kalau misalnya dari Om Mono nih ada, kalau misalnya melihat industri diving ini dilihat dari sisi profesional diver ya, yang freelance lah gitu, atau secara umumnya, freelance aja deh. Ada pesan nggak sih kalau misalnya lo yang ngomong di depan orang-orang instruktur freelance, ada nggak sih apa yang lo sampaikan ke mereka? Entah kegelisahan lo, entah Ke instruktur instruktur, lainnya. iya yang freelance. Iya, sebenarnya sih pernah ada ya waktu kita ada itu, yang waktu kita di sana itu kan. Hah? Ya kan ada instruktur baru. Apa? Kan kayak instruktur lainnya. Oh gitu. Ya. Jadi pernah suatu ketika itu ada suatu session gitu ya dari afiliasi tertentu lah. Kebetulan saya juga hadir dan kebetulan juga ada beberapa instruktur baru. Itu Om Mike, kok nggak salah itu kita lakukan di sini di bawah. Nyeletuk dia, susah jadi instruktur sekarang, price war. Ya kan, ya kemudian saya didaulat sama Om Mike, sama Om Abi. Nah terus saya bilang aja udah, ya itu salah kamu sendiri naruh harganya murah. Jadi yang menentukan apa harga kamu ya kamu sendiri. Kamu harus tahu selling value kamu tuh gimana. Itu aja. Jadi dibilang price war dan sebagainya itu ya kalian sendiri yang buat. Gitu loh. Karena kalian memang tidak bisa untuk membuat profesional Anda itu, walaupun kita standarnya kan sama Om. Ini yang diajarin oleh Om Michael sama, diajarin Om Andi sama sebagai course director, padi literaturnya juga, termsnya juga sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan ada manusianya itu sendiri, instruktur itu sendiri. Di mana kamu ingin menaruh posisi kamu itu ada di mana? Dengerin ya, tuh dari Om Mono. Dan jangan sekali-sekali ngelewatin atau lebih rendah dari schedule dari prerequisite atau syarat-syarat standarnya dari institusi apapun itu. Jangan, karena kan kayak gini. Ini misalnya Om Mike, nih boleh nih mungkin gini. Om Mike, diver baru, saya kasih Om Mike tabung, saya kasih Om Mike BCD, saya kasih regulator. 15 menit bisa diving nggak? Bisa. Tapi kalau terjadi apa-apa, tahu nggak? Belum tentu. Karena saya pernah discover, ya kan, teman saya di Bali sama teman saya juga bule sana. Saya teman kantor ya. Saya ajarin dulu, kemudian saya ke kolam dulu. Oke, fine, kita masuk ke laut. Kalau mereka discovery scuba kan mereka nggak boleh pegang inflatornya. Harus kita yang atur. Ngatur, megang boleh. Iya, megang. Nyentuh boleh, pencet-pencet nggak boleh. Belajar deh boleh, dia kan belajar inflate. Iya, tapi waktu di bawah, di dalam kan nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh pada waktu dia. Dan udah saya set, jadi mereka neutral buoyancy. Mereka nyaman. Tapi di luar itu bahaya. Makanya gampang jadi diver, tetapi yang responsible diver itu ya diri kita sendiri yang bisa jawab. Bukan gampang ya untuk jadi instruktur adalah adalah butuh effort, investasinya banyak. Tetapi bagaimana Anda menjadi seorang instruktur yang bertanggung jawab, itu aja. Tuh dengerin ya. Dengerin pesan orang tua. Enggak lah, saya enggak, karena itu terus terang aja itu juga dari pengalaman saya dan sebagainya gitu loh. Saya tidak menjudge yang lainnya, terserah. Kalau misalnya teman-teman mau naruh Anda di lingkungan tertentu ya silahkan, it's your call. Cuman jangan pernah berkomplain ada price war. Enggak, karena itu semua ya yang teman-teman yang lakukan itu. Kalau di tempat saya, kalau mau belajar sama saya sekian. Kalau nggak mau silahkan ke sebelah. Simple like that.
Simpel kok. Oke. Pusing ya? Enggak sih, jadi memang kita tuh memang nggak pernah bisa membawa tentang industri data ini ke satu titik aja gitu, bos. Nggak Harus bisa. sepakat di sini. Karena memang banyak hal yang harus kita bahas, banyak hal yang menjadi tolak ukur dan segala macam. Tapi ya balik lagi, industri ini kalau menurut gue ya, nggak sepakat gak ya kalau industri itu tulang punggungnya di instruktur. Pasti. Ya pasti ya. Pasti. Instruktur dan desk center. Tapi sebenarnya instruktur. Jadi nanti gini, mau dev center sebagus apapun fasilitasnya, kalau instruktur di dalamnya itu memang ngehe-ngehe gitu ya hasilnya kan muridnya ini bukan dev center ya, muridnya akan jadi apa dev ini? Tulang punggungnya di instruktur. Dive shop bisa berkembang, makanya ketika misalkan pandemi instruktur gak bisa bekerja, ya otomatis semua juga mati kan. Dive shop mati, dive travelnya mati dan segala macam. Nah, karena tulang punggung industri ini ada di instruktur, ya maka mungkin sudah sudah waktunya kita di sini mulai dibilang mengkotakan juga nggak mungkin ya, tapi mulai kita dorong kali ya level-level kayak Abi, Mike gitu ya, yang udah CD, para CD lah dan IT, semua agensi lah. Ya mungkin nggak cuma sekedar ngajarin mereka menjadi seorang instruktur yang baik dalam segi skill, presentasinya dan segala macam, tapi attitude. Iya, attitude. Ya, attitude-nya, manner-nya, dan pemahaman tentang industri ke depannya. Bahwa lo kalau jadi instruktur nanti ingat ya jangan jual murah, lo harus punya apa sih batas-batasannya lah kira-kira gitu ya. Iya. Nah karena 2021 aja nih terakhir gue udah gak mau lagi terima instruktur. Jadi gue maintain IT gue, nah cost directornya di maintain IT-nya, tapi gue gak mau terima lagi murid instruktur, gak mau lagi gitu, supaya tidak banyak kompetitor di agensi guanya gitu maksud gue. Tapi itu salah satu cara gue ya, maksudnya nanti dulu deh, gue kayaknya lebih suka lagi nikmat-nikmatnya sekarang justru lagi mau balik lagi ke nol lagi, nikmatnya ngajarin open water. Iya. Jadi gue kasih orang, terus gue lagi yang open water gue terima. Iya. Jadi lagi timbul lagi nih hasratnya nih. Iya. Yang instruktur gue udah nggak mau. Jadi 2021 gue udah stop lah. Iya. Gitu, yang ngajarin instruktur. Gitu. Ya karena memang challenge banyak di open water ya, karakter ya. Aku jadi inget nih Om Mike yang bilang nyuci itu. Iya. Karena Ada yang banyak juga ya kalau misalnya kayak oke udah selesai sama gue nih semua bagus, tapi ketika di luar sana ya mereka tergantung ngikutnya di geng mana lebih banyak mana akhirnya jadi apa. Nah terus gue nggak mau juga jadi ya kan dulu kan instruktur ngambil malu man kayak gini. Nah iya sih tapi kan dulu nggak kayak gini orang gitu kan. Nah jadi mendingan gue stop aja deh gitu ya. Betulin dulu tapi gue bukan berarti nggak mau lagi ngajarin instruktur ya. Mungkin berapa tahun lagi kalau ada suatu dorongan atau pemicu lainnya mungkin ya, tapi saat ini Iya, ya itu aku inget banget sih, yang Om Mike juga pernah cerita itu nyuci itu Om Abi itu kejadian sampai seseorang itu udah jadi instruktur kemudian diving sama teman-teman saya yang advance, teman-teman saya advance sama rescue. Dia nanya kepada saya, itu udah instruktur, udah, kok kayak begitu? Nah loh, kejadian tuh. Jadi memang kita harus jadi role model sih. Role model. Betul. Ya memang. Sebenarnya instruktur nggak semua instruktur ya. Semuanya. Bahkan nggak cuma instruktur. Kalau kita mau melihat di Devpro-nya, Devpro itu kan adalah role model. Iya. Devpro itu mulai dari Devmaster, ya kan. Jadi kelihatan nih kalau Devmaster sudah ngehe, jadi instrukturnya ya ngebilas, ya nggak terlalu banyak. Tapi kalau instrukturnya ngehe, itu namanya nyuci. Kalau instruktur mah ngebilas aja lah gitu. Ya memang sih itu berangkat semua dari pengalaman. Jadi saya sampai level tertentu ya Om Mike ya, saya merasa nggak perfect, nggak sempurna. Ya, dan untuk itu punya Tuhan. Iya, nggak bukan a good diver lah. Jadi itu pernah kejadian di saya sampai level tertentu. Nah terus udah dari situ saya belajar sendiri Om. Saya belajar sendiri, masuk aja bertapak di kolam terus. Ya hari itu saya terapkan. Saya nggak mau murid saya seperti itu lagi. Nah itu kan sadar. Iya, oh iyalah, malu lah daripada. Maksudnya banyak juga yang sadar kalau begitu ya. Udah lempeng aja. Malu lah gitu. Kan malu jadi temennya Om Mike sama Om Abi ya. Ayo. Udah nggak berasa kan, udah sejam lebih kita ngobrol ya. Masa sih? Iya nggak terasa.
Pengen ngambil beberapa poin kesimpulan sih, tapi mungkin dari beberapa orang bisa menyaring sendiri ya. Kalau dari gue sendiri sih, kalau buat diver body yang di luar sana yang nonton ya, paling tidak di topik ini tuh instructor freelance sama instructor dive center. Jadi sebenarnya kalian di luar sana tidak perlu harus berpikir keras memilih yang mana, freelance atau dive center. Intinya sih kalau kalian sudah kenal orang ini, dapat rekomendasi, harganya cocok, ya go ahead aja. Jadi nggak ada masalah freelance instructor atau dive center instructor. Seperti itu. Itu kalau dari gue ya. Nah, kalau dari Om Api atau Om Mike, mungkin ada beberapa kesimpulan yang mungkin bisa di-share. Sebenarnya sih lebih ke arah ngobrol aja, mau belajar diving, ngobrol dari teman, karena yang paling efektif biasanya rekomendasi teman. Jangan begitu percaya di sosial media, banyak hal menipu. Cek dulu sama teman yang sudah pernah belajar dengan instruktur itu, terus ngobrol sama instrukturnya, apa yang Anda ingin tahu ya tanyakan, itu hak Anda. Plus tanyain sertifikatnya, beneran nggak nih orang instruktur, Aktif apa enggak? ya itu. Jangan pilih instruktur murah-murah lah. Ya emang. Sepakat. Nah, terakhir dari Om Mono. Ya, saya nggak bisa bicara banyak buat teman-teman, tapi segala sesuatu dimanapun posisi Anda, yang menentukan adalah bukan orang lain tapi diri Anda sendiri. Di mana Anda mau naruh kan ngomong tentang price war dan sebagainya, itu adalah yang create Anda sendiri. Jadi kalau Anda yang ingin memperbaiki harga, ya nggak usah minta orang lain, mulailah dari diri sendiri, itu aja. Ya. Jadi gitu ya, kalau misalnya mau mencari tahu teman-teman di luar sana yang pengen jadi diver gitu ya, yang dicari tahu tuh bukan harga, tapi lihat dari profilnya dive center atau instructor ini. Dan juga tadi kata Om Abi bilang, rekomendasi dari teman, cerita dari orang-orang ya kan. Kalau ceritanya semuanya bagus dengan segala macam plus-plusnya ya, di sini mungkin bagus karena orangnya happy banget, yang sini helpful banget, yang sini ganteng banget atau segala macam, ya itu dikumpulin aja yang positif. Tapi jangan lagi melihat harga sebagai patokan Anda memilih mau belajar sama instruktur yang mana, ya kira begitu. Maka aja. Ya, Harga ya, bukan harga yang dilihat. Sebenarnya gini, kalaupun misalnya ada budget limit budget, Iya. jalan keluarnya apa? Kita udah sering ngobrolin dive club. Oh iya, betul. Iya. Betul. Betul. Karena Iya. sharing cost. Iya. Tapi kalau dive club mahal, bukan dive club. Iya. Iya. Itu dive center yang pokoknya dive club, bayar pajak biasanya. Iya. Dan kita ada ya, udah muncul, maksudnya podcast kita yang tentang itu ya, yang dive club yang Dive club. udah pernah ya. Jadi ya itulah, kalau mau tetap ada budget, kita bukan berarti wah nggak bisa diving ya sudah lu cari olahraga lain, nggak juga sih. Tapi coba cari alternatif di klub. Iya, ini ada satu lagi nih sebetulnya. Satu lagi nggak sebenarnya, walaupun saya termasuk freelance, jadi kan private ya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan apabila dari contohnya kayak Om Mike suka minta tolong kepada saya, ya kalau saya ada ya saya lakukan itu Om Mike. Iya kan, sesuai dengan aturan main yang ada di tempatnya Om Mike. Oh, Gitu loh. siap. Tetapi kalau mereka mau kepada saya langsung, ya private. Nah, kalau Om Mike juga misalnya ada yang mau private dengan saya, pasti Om Mike juga ngasih ke saya. Itu option ada di murid. Ya kan, berapa kali kan kebetulan aja mungkin jadwal yang dari Om Mike itu mungkin nggak cocok. Tetapi waktu itu ada Om Mike, ada itu ya refresh ya. Yang ada refresh ya Om Mike ya. Ada orang Korea sama orang Korea, Om Mike sama orang apa. Pas saya kebetulan saya ada di sini. Om Mono bisa nggak? Bisa, ayo let's do it. Gitu. Kayaknya kalau dari Udah gitu aja kan. dari Om Mike atau dari Odi ke Om Monos kayaknya bukan masalah cocok di jadwal, cocok di harga ya, mahal banget ini. Enggak lah. Enggak, kalau misalnya datangnya apakah dari Om Mike, apakah dari Om Abi, apakah dari Om Andi yang di Master Selam. Saya mengikuti patokan yang ada dari mereka. Oh, oke. Kalau jadwalnya oke. Jadwalnya oke, fine. Fine. Dengan arti kata saya tidak mengurangi apa yang saya deliver untuk murid-murid, tetapi saya menghormati aturan yang main di dive center masing-masing beliau-beliau itu. Itu aja. Wih, kelihatan Jack. Kelihatan Jack. Kalau dijual mahal masih bisa nego.
Kalau mau mono tapi lebih murah, daftarnya ke Odi. Pakai harga Odi, sutra mono. Kira-kira gitu ya. Ya udah kita akhiri dulu topik yang kali ini. Nanti kita akan balik lagi dengan topik-topik lainnya dan dengan narasumber lainnya, dan mungkin juga bisa juga balik lagi mengundang Bro Adam atau Mono gitu ya di topik lainnya. Yang pasti stay tune terus, jangan lupa ya di komen, like, subscribe. Terserah lah itulah. Di subscribe. Susah. Udah tulalit. Share, oke ya. Guys, kita pamit dulu, sampai ketemu di Bye. Happy dive.